Halo, Mas. Halo, gini, saya tak coba bilang ke Pak Den Hak mana Pak Dani mana Pak Dani? Mana nih? Oh, Sumo. Halo. Pak Dani, tolong beri aku pasal-pasal yang bisa membunuh MMM. Serta pasal-pasal negara kita yang bisa menghancurkan MMM. Yang menghancurkan? Apa aja, pasal apa aja, ulasannya apa. Kalau bisa pasal ini, isinya ini, penjelasannya seperti ini gitu loh. Mau dipelajari sama SPM. Oh gitu. Iya ya, makanya kan kita lebih enaknya itu kalau kita ketemu langsung gitu besok. Jadi kita supaya bisa lebih mantap lah. Sebab kalau lewat telepon pun kan gimana jelaskannya kan? Iya betul, ditunggu SPM. Kemarin sudah, cuman masih kurang kayaknya. Dia butuh udah semua. Makanya aku ingat waktu Pak Ferry bilang pasal-pasal kemarin, mungkin bisa membantu saya pasal-pasalnya apa gitu. Ya makanya ini kan akan lebih terang. Akan lebih terang kalau kita ketemu besok itu, gitu Mas. Pastilah itu bisa semua. Kemarin sudah saya kasih pasal tentang ini tentang piramida sudah. Tadi sudah saya kasih 378, 380 penipuan segala itu sudah. Barangkali masih ada lagi gitu loh Pak. Ini yang berat tuh kan di masalah money laundry yang pernah saya bicarakan dulu saya kasih. Ya money laundry kan mendorong orang untuk ini, ada tadi saya baca juga. Bukan itu yang sempat saya sampaikan ke Mas Sutomo dulu waktu di Zodiac. Money laundry ini kan bukan hanya sekedar mencuci uang dari hasil korupsi atau apa kan, tapi yang lebih intinya itu pencucian uang dari orang-orang yang berpenghasilan tapi tidak kena pajak. Oh gitu ya. Ini yang sebenarnya sedang disorot pemerintah. Berpenghasilan yang tidak kena pajak. Pendapatan yang tidak kena pajak. Nah, ini yang disorot tuh di situ Mas Sutomo. Kan makanya waktu kita di mobil itu kan sempat bicara kan masalah kalau perlu ada sistem itu kan. Jadi ansor ini penghasilan yang tanpa kena pajak ini. Iya, itu saja sebenarnya intinya dengan pemerintah itu. Kalau kita bisa atur itu semua aman lah pasti. Tapi ya inilah kita bicara dulu. Kita bicarakan teknisnya itu. Ya, bisa aja kan kita pajak itu ada rekeningnya. Langsung aja sistem. Iya kan yang saya bilang kan gitu. Simple. Kan saya pernah pikirkan. Kan waktu itu saya sampaikan seperti itu, masukkan ke sistem. Nah, teknisnya supaya mereka ini bisa mengatur seperti itu kan bagaimana? Ini yang kita bicarakan besok. Itu juga termasuk kita agendakan. Gitu aja Mas Sutomo. Jadi lebih baik kita bicara besok di darat. Nah, itu lebih enak, lebih mantap Mas. Gitu. Oke, besok kalau Mas Sutomo. Jadi itu yang mungkin bisa membantu kita ya, teks itu ya. Nah, kita masukkan kan sempat saya bilang. Nah, makanya bagaimana supaya mereka mau untuk memasukkan itu. Nah, ini besok kita bicarakan. Kuncinya di situ utamanya dulu. Sebab apa Mas Sutomo? Ada satu cara yang bisa membuat MMM ini juga goyang. Itu sebenarnya simpel, tapi jangan sampai masyarakat umum tuh tahu, apalagi yang berlawanan dengan yang kontra dengan MMM tahu. Kalau yang kontra dengan MMM tahu cara menggoyangkan MMM, wah udah habis kita. Iya. Kuncinya itu sebenarnya sangat mudah, tapi ya jangan sampailah orang awam tahu, ya apalagi yang kontra. Repot kita. Simpel sekali sebenarnya. Nah, maksudnya kalau kita bikin teks sampai ada yang tahu gitu maksudnya. Bukan. Enggak ada cara lagi orang menggoyangkan MMM dengan mudah itu ada sebetulnya.
Tapi makanya jangan sampai lah orang-orang awam itu tahu. Tapi masalah teks ini kita akan kaitannya dengan pemerintah. Inilah makanya mending besok pagi lah. Jadi besok kita ketemu ya kan, kita bicara langsung, bisa antara tim Pak Utomo, Pak Heri, saya dan Alexa ini bisa ada satu pemahaman yang sama. Kalau enggak ya repot juga, kita berseberangan nanti repot juga Mas. Apalagi kayak kemarin siapa Kusnanto itu bikin acara usul ngeblok satu struktur Mulyani, Pak Heri, mengkarantina, itu nanti tambah ramai itu nanti. Dia aku sudah bilang Heri nggak ada gitu. Mendelete sebab akun kan Heri aja itu loh berat. Nah Kenapa makanya berat? Karena masih punya hak. Tapi kan terlalu banyak fitur seperti itu gitu. Bukan gitu. Yang dimaksud ini kan kalau itu kan person ya. Kalau struktur tuh orang ramai, orang banyak Mas Utomo. Orang banyak ini kan berarti banyak kepala, banyak cara berpikir, banyak karakter. Saya balik contoh lah dulu zamannya Cakmet, ya kan? Zamannya Cakmet mau satu struktur di karantina, kan kasihan orang yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Cakmet di karantina, oke Kak Cakmetnya. Tapi kalau satu struktur di bawahnya mau di karantina, ramai nanti, ya kan? Bisa jadi masalah besar. Kita dulu melewati fase saling review struktur aja itu udah kacau balau itu. Mas Utomo kan tahu dulu kan, review strukturnya Saiku, nanti yang struktur RJ mereka GH kita review, ya kan? Nah itu yang dipikirkan Kusnanto waktu itu kan malah justru bikin perang baru itu. Nanti. Apalagi banyak kepala, banyak karakter. Wah. Sebentar. Apakah pemerintah mau kalau kita di sistem ini membuka teks? Justru disitulah yang akan kita upayakan, Mas Utomo. Ya, enggak, mereka tersinggung terus malah bikin runyam. Kan kita ngawali ngomongnya gimana gitu loh, Pak. Nah, inilah yang harus kita atur. Siapa yang bisa ngatur? Ada lah. Ada. Bisa. Ini kan Indonesia ini kan bisa lah, ya kan. Ini kan bukan di Rusia. Jangan samakan Indonesia dengan Rusia, Mas Utomo kan. Rusia mungkin caranya begitu, kita di sini kan juga ada cara yang lain. Ya toh Mas. Oke. Itu. Ini kita sedang kumpul sama lawyer juga, ada yang dari Mabes juga, kan. Jadi 0,01% lah, istilahnya gitu kan. Iya, masalah persentase itu kan faktor teknis saja Mas Utomo. Yang penting ini caranya. Itu waktu kita PH ada satu PH itu yang mengarah ke rekening sana kan gitu. Iya betul. Beres. Nah teknisnya, mekanismenya bagaimana itu yang kita atur. Tapi kalau kemarin ngomong ide ini ke Sergi, jadi salah satu PH kita ini ada teks di sana yang mengarah ke rekening pemerintahan seperti itu. Nggak tahu 0,0001. Ya, yang penting kan gini, kalau dia keberatan atau gimana kan, jangan samakan situasi Rusia dengan Indonesia, itu aja. Situasinya berbeda. Ya, cuman ini untuk kaca ide segelintir ide, nggak tahu kalau bakal disetujui atau enggak kan? Iya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kita kan inginnya sama dengan pemerintahan. Iya. Nah, jadi besok itu kan kita ketemu, kita bahas masalah itu bagaimana, ya kan. Nanti kelanjutannya adalah kita punya tim yang nggak main-main lah. Paham. Ya kan, Mas Utomo tahu sendiri ya, akun yang di-share di videonya Pak Heri itu aja kan
Nah, sampai segitunya aja kita bisa masuk kan. Nah, itu aja Mas Tomo. Jadi kita emang nggak main, Mas Tomo kan bisa bayangkan dulu gimana kami bisa sampai ke Bali, bisa ketemu si Dennis sama Costa itu. 67 rekening di Solo bisa kita temukan rumahnya loh, bukan hanya rekeningnya siapa, bukannya sekedar alamat, rumahnya kita bisa tahu, kita datangi. Masih banyak rekaman videonya, kita datangi ke rumah-rumah tuh sampai akhirnya kita ke Bali. Harusnya kan kemarin kan Mas Tomo kan paham lah masalah itu. Kita nggak main-main juga kok Mas Tomo, benar. Gitu. Paham. Iya. Jadi apa? Enak kan, kita ketemuan besok aja Mas. Kalau apa ya, yang dulu kan memang kita nggak tahu siapa yang bawa uang, untuk apa. Itu itulah bedanya dulu dengan sekarang. Kan ini ada saja yang pegang saja, ini ada laporannya. Itulah makanya, ya kan. Itulah makanya. Saya pernah ngomong ke Pak Manarul, Pak kalau bilang mati surat ada di depan Anda Pak, saya bilang gitu ke Pak Manarul. Saya ada laporan, ada ini, ada untuk ini. Cuman kan masalah ini kan sensitif sekali Mas Utomo. Masalah ini kan sangat sensitif. Nah itulah. Paham. Kan nggak tahu ya. Satu contoh lah, kita yang bergerak kayak gitu dulu aja kan dianggap masih nggak serius lah, inilah itulah ya kan. Apalagi ini sekarang. Mas Utomo kan juga masih ingat waktu itu Bu Firdaus bilang yang di Surabaya uang 2M 2,6 kan dulu waktu di konferensi Surabaya. Nah, itu aja kan kasus sensitif sebetulnya. Cuman kita kan jangan sampai hal itu merebak ya kan. Kita coba supaya MMM ini bisa berjalan lagi, bergulir lagi, ya kan. Terus Mas Utomo ada buka jalan. Kita kan ketemu di Malang waktu itu. Masih ingat Mas Utomo kan? Ada Erik Ridwan, ada Vera, ada Bume kan di situ. Iya. Saya masih ingat kok Mas Utomo yang waktu itu kasih nomor HP ke saya sama Jojo itu kan. Iya. Di hotel apa itu di ujung. Oke lah, kita tunggu aja. Kita masuk kamar itu terus kan ya. Oke. Sama ada gituan itu. Ini Erik Ridwan kan malah bikin global itu GR tuh kan. Global Revolution itu kan punya Erik Ridwan tuh. Orangnya RG bener ya Pak itu Pak. Hah? Punyanya RG. RG juga. Saya tahu. Cuman kan figur yang ditonjolkan kan Erik Ridwan, Satrio kan. Iya. Roni Faisal. Saya tahu di belakang Erik Ridwan siapa, RJ. Tahu. Jadi kita nggak mau salahkan hak mereka kan gitu sih aku. Iya. Mau bikin apa yang ngapain dimusuhin hak kalau kenapa enggak? Selama mereka tidak istilahnya merusak MMM kan. Itu aja. Jadi besok ketemu siang Mas Utomo. Ya. Kita ketemu siangnya ya. Oke. Gampang lah, nggak usah dipikir masalah KTP. Kalau perlu kita bantu lah Mas, umpama ngurus paspor apa dan sebagainya. Atau mau bikin KTP di Indonesia lagi. Bisa kita kondisikan. Bikin KTP lagi. KTP Jakarta, oke. Kan gitu Mas Utomo. Iya. Oke, gitu. Kita tunggu besok siang. Nanti
tepatnya hotelnya kita beritahukan ke Mas Sutomo. Ini kan kita belum booking hotel nih, masih di kafe kita nih. Gitu. Ya? Halo? Halo, ini gini, saya tak coba bilang ke Pak Den Hak, Pak Dani mana Pak Dani?